Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatu ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar para santri semuanya? Semoga selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya dalam keberkahan, dalam ketaatan, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah eloknya jika pembelajaran kita pada kesempatan kali ini diawali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah, yang dengan harapan surah Al-Fatihah yang kita baca menjadi asbab kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang akan mengantarkan kita kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita awali terlebih dahulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih bersama Ustadz di channel yang sama. Ya, jangan lupa di like, subscribe, dan silahkan disebarluaskan ilmu ini, ilmu yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Para santri yang Ustadz banggakan, ya, insya Allah kali ini kita akan melanjutkan materi dari kitab At-Takallum, masih pada pembahasan Al-Qawaid An-Nahwiyah, kaidah-kaidah dasar ilmu nahwu. Silakan antum siapkan kitabnya, antum buka halaman 87 dari kitab At-Talib atau student book, dan halaman 59 dari kitab At-Tadribat atau workbook. Baik, para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tampilan materi kita pada kali ini, yaitu pembahasan tentang nafyul fi'lil mudhari'il hadiri bila. Masih melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang pembahasan mubtada khobar. Sebelum masuk di pembahasan mubtada khobar, di sini muallif atau pengarang kitab menjelaskan terlebih dahulu pembahasan tentang nafyul fi'lil mudhari'il hadir bila, yaitu bagaimana cara
menegasikan ya atau menafikan kata kerja al-fi'li al-mudhari'il hadir. Jadi fi'il mudhari' yang menunjukkan keterangan al-hadir. Al-hadir itu yang sedang dikerjakan. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa dari fi'il itu ada yang namanya fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan keterangan waktunya itu akan dikerjakan, sedang dikerjakan atau sedang dikerjakan dan akan dikerjakan ya. Belum dikerjakan. Ya, baru akan. Nah, ini ada dalam pembahasan fi'il mudhari'. Nah, bagaimana untuk menafikan atau menegasikan ya fi'il mudhari' atau kata kerja yang sedang dilakukan begitu. Bagaimana cara menegasikannya dengan la ya. Kita ketahui bersama bahwa la itu ya di pembahasan sebelumnya sempat Ustadz singgung bahwa la itu ada lam alif. Ini yang Ustadz maksud. Lam alif ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab ada lam alif ya untuk nafi. Nafi itu meniadakan, menafikan, menegasikan. Ada lam alif untuk nahi. Ya, ada lam alif untuk nahi atau melarang, mencegah. Dari mana kita tahu bahwa lam di sana termasuk lam nafi atau la nahi? Kalau lam nafi ya jelas ya. Contohnya seperti ini, tidak menjazmkan atau tidak mensukunkan akhir dari kalimatnya. Nah, inilah nafi. Inilah nafi, afwan. Ya. Ini yang Ustaz maksud. Ini la nafi. Karena datang setelah la nafi itu fi'il ya, fi'il mudhari' yang masih dalam keadaan marfu'. Berbeda dengan la-nya la nahi, adanya pada fi'il nahi. Contohnya seperti la tajlis, kamu jangan duduk. Ya. Nah, bagaimana merubahnya agar kalimat la tajlis itu la di sana menjadi la nafi? Ya, cukup kembalikan fi'il mudhari'nya itu ke i'rab yang yang asal, yaitu dhammah. Jadi la tajlisu, kamu tidak duduk. Maknanya bukan kamu jangan duduk lagi, tapi kamu tidak duduk. Nah, ini ya sekilas tentang la nafi. Ya. Nah, antum coba perhatikan lahiz al-amtsilah ma'al muallim ya. Perhatikan contoh di sini. Ana uhibbul fula. Nah, ini jelas positif gitu ya, bukan negatif. Ana uhibbul fula, saya suka kacang-kacangan. Ya, bagaimana untuk menegasikan kalimat tersebut? Nah, jumlah ini bagaimana cara menegasikannya? Ya, tambahkan lam alif yang nafi ya sebelum fi'il mudhari'nya. Ya, ana uhibbul fula yang ditandai dengan warna merah ini adalah fi'il mudhari' uhibbu. Maka untuk menegasikannya dengan lam alif ya tambahkan sebelum uhibbu lam alif, jadi ana la uhibbul fula. Ya, bukan la ana uhibbul fula, salah. Tapi letakkan si lam alif yang menunjukkan nafi itu sebelum fi'il mudhari'nya. Ya. Atau contoh yang kedua, abi yata'asya fil baiti. Abi la yata'asya. Ya. Abi la yata'asya fil baiti. Ayahku tidak makan malam di rumah. Begitu ya. Nahnu nuftiru fil amali. Ini positif. Bagaimana agar jumlah ini menjadi negatif atau dinegasikan atau dinafikan?
tambahkan lam alif. Jadi nahnu la nuftiru fil amali. Hum yashrabuna syaya ma'al futuri. Hum la yashrabuna syaya fil faturi. Gitu ya. Lam alif yang maknanya itu adalah nafi, meniadakan, menegasikan, begitu. Ya. Nah. Oke. Kita scroll dulu ke bawah. Di sini Ustaz sudah menyediakan ya slide untuk penjelasan nafyul fi'lil mudhari'il hadiri bi la. Ya. Jadi sekali lagi bahwa lam alif di sini adalah lam alif lin nafi, ya, menegasikan. Contoh ana uhibbul fula menjadi ana la uhibbul fula. Coba kita kasih contoh selain daripada yang di kitab. Mithalun akhar, contoh yang lain. Misalkan anta tajlisu. Anta tajlisu alal kursi masalan. Ya. Anta tajlisu alal kursi. Ah, ini positif. Kamu sedang duduk di atas kursi. Bagaimana untuk merubah jumlah ini menjadi fi'il mudhari al-hadir yang nafi? Ya, kita tambahkan lam alif setelah anta sebelum fi'il mudhari'nya. Jadi anta la tajlisu alal kursi. Ya. Anta la tajlisu. Begitu. Ya, la tajlisu. Atau anta tarji'u ilal baiti. Contoh lain. Tarji'u ilal baiti. Dibuat nafi, dinegasikan, tambahkan lam alif jadi la tarji'u ilal baiti. Anta la tarji'u ilal baiti. Fahimtum hadha insyaallah? Hadha sahal insyaallah. Nah, kemudian ya setelah kita memahami bagaimana perubahan bentuk fi'il mudhari menjadi fi'il mudhari yang nafi, ya kita masuk di pembahasan tentang mubtada khobar. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah pembahasan di gambar ini. Ya. Ya. Nah, di pertemuan sebelumnya, ya di pembahasan sebelumnya kita sudah tahu tentang jumlah dalam bahasa Arab, bahwa jumlah itu terbagi menjadi dua bagian dalam bahasa Arab. Yang pertama ada jumlah ismiyah, yaitu gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat isim, jumlah ismiyah. Ya. Yang kedua ada jumlah fi'liyah, yaitu gabungan kalimat yang diawali dengan kalimat fi'il. Ya, nah ini seperti jumlah fi'liyah seperti kalimat yatakallamu at-tullabu al-arabiyyah. Para siswa itu berbicara bahasa Arab. Nah, ini jumlah fi'liyah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana, apakah bisa jumlah fi'liyah itu ya dirubah menjadi jumlah ismiyah? Bisa. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya, perubahan dari yatakallamut tullabul arabiyyah, jumlahnya adalah jumlah fi'liyah karena diawali dengan kalimat fi'il. Ya, kita tahu yatakallamu di sini adalah fi'il mudhari. Fi'il madhinya adalah takallama. Ya, takallama itu adalah wazannya kata
tafa'ala. Ada pada fiil sulasi mazid, ya, warna yang kedua, bab yang ke empat. Setelah infa'ala, ifta'ala, kemudian if'ala, tafa'ala, tafa'ala. Nah, tafa'ala itu adalah wazan, mauzunnya takallama. Ya, kenapa sulasi mazid masuknya di sulasi mazid warna yang kedua? Karena tambahannya ada dua. Ya, ini agak melebar sedikit. Jadi kalimat takallama fi'il mudhari ini, ya, tambahannya ada dua huruf. Aslinya yaitu 3 huruf sulasi, ya. Kalima. Ya, kalima, kaf, lam, mim. Tambahkan di depannya ta. Ini sebagai huruf penambah. Kemudian yang kedua tad'if. Ya, ada tasdid. Aslinya ada 2 lam. Lam yang pertama sukun. Ya. Nah, karena tambahannya 2, maka masuk dalam fi'il sulasi mazid, ya, fi'il kata kerja sulasi yang 3 hurufnya mazid ditambahkan. Ya, tambahannya itu harfain 2 huruf. Tadi ada ta, ada lam yang ditad'if. Ya. Adapun ya di fi'il mudhari ini, ya, fi'il madinya takallama, ya, fi'il mudhari'nya yatakallamu, ya, di sini sebagai ya huruf mudhara'ah. Ya, sedikit Ustaz singgung. Ya. Huruf mudhara'ah ini sempat juga kita hafalkan huruf mudhara'ah yang 4 itu. Ada ya, ta, nun dengan hamzah, gitu ya. Huruf mudhara'ah. Nah, karena jumlah ini diawali dengan kalimat fi'il, maka jumlah di sini dinamakan dengan jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Ya. Bagaimana cara merubahnya sehingga menjadi jumlah ismiyah? Nah, ini yang akan kita bicarakan. Coba antum perhatikan, Ustaz scroll ke bawah. Ya, kita lihat di sini. Ustaz sudah sediakan untuk penjelasannya. Taghyirul jumlatil fi'liyati ilal jumlatil ismiyah. Ini pembahasannya di taghyirul jumlah. Ya. Merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Contohnya tadi yatakallamut tullab al-arabiyyah. Ya. Yaitu dengan cara apa? Dari jumlah fi'liyah merubah menjadi jumlah ismiyah, maka bukan fi'il fa'il lagi, tapi yang ada adalah mubtada khobar. Ya, mubtada itu dibuat dari isim. Gitu ya. Yatakallamut tullabu al-arabiyyata. Rubah menjadi jumlah ismiyah. Caranya adalah si fa'ilnya diletakkan di permulaan jumlah. Ya, si fa'ilnya yatakallamut tullab atau subjeknya. At-tullab ini kan sebagai subjek, fa'il, pelaku. Ya, para siswa itu sedang berbicara. Siswa ini sebagai subjek. Letakkan di permulaan jumlah. Ya. Kemudian fi'ilnya yatakallamu di sini letakkan setelah subjek tadi. Ya, itu yang pertama. Jadi tukar posisi antara fi'il dengan fa'il. Ya, tukar posisi. Ya, semula fa'il ada setelah fi'il karena jumlah fi'liyah. Letakkan fa'ilnya di permulaan jumlah. Karena kita akan membentuk jumlah ismiyah. Dan at-tullab di sini sebagai kalimat isim. Ya. Dari mana kita tahu at-tullab di sini kalimat isim? Ada ciri isim, apa itu? Alif lam. At-tullab. Ya. Nah, sekali lagi Ustaz ulangi, yang pertama adalah tukar posisi, ya. Yang tadinya fa'il ada setelah fi'il, ya rubah, dahulukan si fa'ilnya. Dahulukan
fa'ilnya. Kemudian datang si fi'il setelah fa'ilnya. Yatakallamu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, kembali ke kaidah pada khobar mubtada. Ya. Bahwa ada satu syarat untuk menjadi khobar itu adalah harus mutabaqah, ya, mutabaqah dengan mubtadanya. Apa itu makna mutabaqah? Selaras, ya, mengikuti si mubtadanya. Khobar itu harus mengikuti mubtadanya, ya, khobar harus mengikuti mubtadanya. Ini syaratnya. Hukum dalam khobar mubtada itu, ya, khobar harus mengikuti mubtadanya. Baik ketika mufrad, ya, kita mengulang pembahasan kemarin, dalam keadaan mufrad, tasniyah atau jama' atau mudzakkar dan muannasnya. Kita lihat di kalimat yatakallamut tullabul arabiyyah. Ya, di sini fa'il yang akan kita rubah menjadi mubtada ini dalam keadaan apa? Jama'. Tulab di sini jama'. Plural, ya, lebih dari satu. Mufradnya apa? Mufrad dari tulab apa? Tolibun. Rubah jamaknya menjadi tullabun. Ya, tolibun, tullabun. Ya, nah, ketika, ya, fi'il dengan fa'ilnya ini tukar posisi, fa'il menjadi fa'il jadi berada di permulaan jumlah, kemudian fi'il datang setelahnya, maka mau tidak mau, ya, si fi'ilnya itu harus mengikuti si fa'il yang berubah menjadi mubtada khobar. Kalau di sini kita memahami bahwa yatakallam di sini mufrad. Ya, ini kita tasrif ini. Nah, ini antum sudah hafal, sudah menghafalkan bagaimana mentasrif fi'il mudhari. Seperti halnya kalimat yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna, tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna, ajlisu, najlisu. Kita rubah menjadi yatakallamu. Yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna. Nah, dari tiga itu, ya, ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jama'. Ya. Tatakallamu, tatakallamani, yatakallamna, tatakallamu, tatakallamani, tatakallamuna, tatakallamina, tatakallamani, tatakallamna, atakallamu, natakallamu. Begitu, ya. Jadi kesimpulannya bahwa yatakallamu di sini sebagai mufrad. Ya, ini mufrad. Ya, ketika bertukar posisi dan merubah susunan kalimatnya, jumlahnya dirubah menjadi jumlah ismiyah, maka mau tidak mau si fi'ilnya mengikuti si fa'il yang menjadi mubtada. Artinya at-tullab di sini jama', ya. At-tullab sebagai jama'. Maka yatakallamu berubah menjadi yatakallamuna. Kenapa kita memilihnya, ya, bentuk jama' kalimat yatakallamuna bukan yatakallamna atau tatakallamna atau tatakallamuna? Kenapa? Sesuaikan. At-tullab di sini adalah, ya, orang ketiga goib. Ya, kita membicarakan at-tullab, para siswa, para murid, gitu ya, para santri. Kita membicarakan para santri, maka yang kita pakai, ya, fiilnya itu adalah fiil yang goib. Ya, jamaknya itu adalah jamak yang goib.
Coba kita ulangi tasrif. Yatakallamu, yatakallamani, yatakallamuna. Nah ini ya, yatakallamu sebagai mufrad mudzakkar ghaib, yatakallamani tasniyah mudzakkar ghaib, yatakallamuna jama' mudzakkar ghaib. Maka ya, karena at-tullab ini sama halnya kalau di dhamir itu seperti hum ya, maka kalimah fi'il yang cocok untuk at-tullab bentuk jamaknya dari jama' mudzakkar ghaib, yaitu yatakallamuna. Maka sah ya, jumlah at-tullabu yatakallamuna al-arabiyyah ini menjadi jumlah ismiyah karena memenuhi syarat. Ya, at-tullabu memenuhi syarat sebagai mubtada. Lihat, syarat mubtada kemarin itu harus yang pertama wujubu raf'ihi, harus rafa. Tullabu. Ya, at-tullabu. Ya, harus ma'rifat, ini ma'rifat. Ya, harus ma'rifat, ada alif lamnya. Kemudian yang ketiga ya, ayyataqaddama ya alal khobar, harus ada di permulaan, jadi sebelum khobarnya. Sah, at-tullab sah menjadi mubtada. Kemudian khobarnya yatakallamuna sah ya, menjadi khobarnya, memenuhi syarat. Yang pertama yatakallamuna rofa. Rofanya apa? Ciri rofanya di sini adalah subutun nun, adanya nun. Kalau fi'il mudhari itu ciri rofanya, fi'il mudhari itu kan mu'rab ya. Yatakallamu itu mu'rab. Ciri rofanya di yatakallamuna af'alul khamsah, ini af'alul khamsah. Nah, itu harus subutun nun. Ya, afwan, ini fi'il mudhari ya. Ciri rofanya itu adalah subutun nun. Artinya subutun nun itu nunnya ada gitu, enggak dibuang. Nah, sah ya, khobar, syarat khobar untuk yatakallamuna yang pertama rofa. Yang kedua nakiroh, jelas nakiroh ya. Coba kita pisahkan at-tullab dengan al-arabiyyah. Yatakallamuna, mereka semua berbicara. Nah, nakiroh ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah mutabaqah, sesuai dengan mubtadanya, baik ketika mufrad, tasniyah, jamak. Di sini yatakallamuna jamak. Yatakallamuna jamak, mutabaqah dengan mubtadanya, mubtadanya pun jamak. Ya. Mudzakkar muannasnya jelas. Yatakallamuna ya, jamak mudzakkar ghaib. Mudzakkar, at-tullabu pun jamak yang mudzakkar dari kata talibun. Maka jumlah at-tullabu yatakallamuna al-arabiyyah, nah ini sah menjadi jumlah ismiyah. Fahimtum? Jadi kesimpulannya, ketika kita ingin merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah, maka diperhatikan syarat ya, syarat baik sebagai mubtada maupun sebagai khobarnya. Ya. Tadi yang pertama apa? Tukar posisi antara fi'il dengan fa'ilnya. Ya, kalau jumlah fi'liyah didahului kalimah fi'il, baru datang setelahnya fa'il. Kalau jumlah ismiyah ya, rubah posisinya. Fa'il menjadi ya di permulaan jumlah dan fi'ilnya datang setelah fa'ilnya. Maka berubah, bukan fi'il fa'il lagi, tapi mubtada dan khobar. Karena jumlah di sini, pembahasan di sini sudah berubah menjadi mubtada khobar, maka ikuti syarat aturan yang ada pada mubtada khobar. Fahimtum? Dimana ya untuk mubtada tadi ya, sebagaimana Ustaz sudah jelaskan ya, 3 syarat. Begitupun pada khobarnya 3 syarat ya, yang dasar begitu ya. Jadi ini jumlah ini sekali lagi sah ya, dirubah menjadi jumlah ismiyah karena memenuhi standar
ya syarat dari pembentukan jumlah ismiyah, utamanya dalam pembahasan mubtada khobar. Ya, taib, kita kembali ya contoh yang lain ya. Misalun akhar, contoh seperti kalimat, sebentar kita perbesar. Contoh seperti kalimat ya, kalau ini jamak kita buat yang mufrad. Yajlisu Muhammadun alal kursi gitu ya, alal kursi. Nah, baik anak-anakku, yajlisu Muhammadun alal kursi. Pertanyaan Ustadz, ini jumlahnya jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena didahului kalimat fi'il. Ya, didahului kalimat fi'il, yajlisu Muhammadun. Kita ingin merubah ya, mentaghyir jumlah fi'liyah ini menjadi jumlah ismiyah. Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, tukar posisi. Yajlisu Muhammadun ya. Kita persingkat saja, yajlisu Muhammadun. Ya. Yajlisu Muhammadun ini fi'il fa'il. Letakkan si fa'ilnya ya menggantikan si fi'il. Jadi Muhammadun yajlisu. Ya. Kemudian yang kedua ya, mubtada khobar berubah menjadi mubtada khobar. Tadi jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah karena didahului kalimat isim. Muhammad ini kalimat isim, alam, nama orang. Ya, sudah ma'rifat. Ya. Kemudian yang kedua diperiksa apakah sudah memenuhi syarat ya untuk mubtada dan khobarnya. Kita periksa. Pertama mubtada Muhammadun ini memenuhi syarat. Yang pertama Muhammadun rofa, ya kan? Rofa, ciri rofanya adalah dhammah. Nah, ini ciri rofa yang asli. Kemudian yang kedua nakirah ma'rifatnya. Muhammadun untuk mubtada harus ma'rifat. Muhammad ma'rifat. Jelas nama orang itu, setiap nama orang ma'rifat. Kemudian yang ketiga ayat taqaddama 'alal khobar, ada di mendahului khobarnya, jelas. Ya, datang sebelum khobarnya. Nah, jadi Muhammad sah sebagai mubtada. Sekarang yajlisunya, apakah sah menjadi khobar? Ya, kita lihat. Yang pertama bahwa khobar itu harus rofa. Fi'il mudhari tajarrud anin nasibi wal jazimi. Fi'il mudhari yang disepikan, dikosongkan dari amil nasab atau jazm. Amil nasab itu seperti kalimat lan. Ya, kalau yajlisu, ini yajlisu kedatangan lan di permulaannya, ya. Jadi berubah harokat akhirnya bukan yajlisu lagi tapi yajlisa. Ini nanti pembahasannya jauh ini. Amil nawasib atau amil jawazim seperti lam yajlis. Ya, berubah harokat akhirnya bukan su lagi tapi sukun atau fathah, tergantung amilnya. Yajlisu. Ya, saya ulangi, tulis ulang. Muhammadun yajlisu. Ya, kembali lagi tadi, apakah yajlisu ini sah menjadi khobar? Kita lihat bahwa khobar itu yang pertama wajib rofanya rofa. Ciri rofanya dhammah. Kenapa? Tadi karena ya dikosongkan dari amil nasib, amil nawasib dengan amil jawazim. Yang kedua, khobar itu harus nakiroh. Yajlisu tadi jelas seperti yatakallamu. Ini nakiroh. Kemudian yang ketiga harus mutobakoh. Ya, ini yajlisu sudah mutobakoh belum dengan mubtadanya? Kita lihat. Muhammadun ini mufrad, yajlisu ya, kita tasrif dulu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Yajlisu sebagai mufrad mudzakkar ghaib. Berarti sah yajlisu sebagai mufrad.
ya tunggal. Mutabaqah dengan Muhammad sebagai mubtadanya. Ya, sama-sama mufrad. Bukan tasnya, bukan jamak. Kemudian mudzakkar dengan muannasnya mutabaqah enggak tuh? Mutabaqah. Yajlisu itu ada di, kalau di tasrif ada di pertama. Yajlisu, yajlisan, yajlisuna. Mufrad mudzakkar ghaib. Mutabaqah dengan Muhammad. Maka karena memenuhi syarat, ya, yajlisu ini memenuhi syarat untuk khobar, maka tidak ada perubahan. Cukup menukarkan saja posisinya. Tukar posisi antara fi'il dengan fa'il. Ya, fa'il ada di posisi fi'il, begitupun sebaliknya. Fi'il ada di posisi fa'il. Maka berubah. Ini bukan jumlah fi'liyah lagi, tapi jumlah ismiyah karena mendahulukan kalimat isim. Ya, fahimtum ya. Jadi sekali lagi untuk jumlah ismiyah, ya, yang menjadi yang merupakan perubahan dari jumlah fi'liyah, dicek, ya, apakah memenuhi syarat mubtada khobar atau tidak. Ya. Nah, ini untuk kaedah atau grammar pada pembahasan mubtada khobar, lanjutan yang pembahasan sebelumnya. Ya. Nah, ini ada contoh lain, ini contoh yang kedua. Antum perhatikan di sini, ya. Tafhamut thalibatu ad-darsa. Ya. Tafhamut thalibatu ad-darsa. Tafhamut thalibatu ad-darsa ini sebagai jumlah fi'liyah, mendahulukan kalimat fi'il, tafhamu. Ya, at-thalibat sebagai fa'ilnya, subjeknya. Rubah menjadi jumlah ismiyah, tukar posisi. At-thalibatu. Ya. Nah, ini sudah tukar posisi ini. Nah, tafhamu berubah menjadi yafhamna. Ya. Karena dia harus menyesuaikan, ya, kondisi khobarnya, harus memenuhi syarat khobar itu harus mutabaqah dengan mubtadanya. Nah, ini sebagai khobar harus mutabaqah dengan mubtadanya. Karena kalau tafhamu ini mufrad, sementara thalibat itu jamak untuk muannas. Jamak muannas salim bi ziyadati alifin wa ta'in mabsutatin fi akhirih. Ya, ada tambahan alif dengan ta, ini jamak muannats. Maka sesuaikan untuk khobarnya yang dibuat dari fi'il, tafhamu menjadi yafhamna. Karena kita membicarakan at-thalibat, orang ketiga ghaib, maka yang dipakai adalah jamak muannatsah ghaibah, yafhamna. Yafhamna, bukan tafhamna karena ghaibah, tapi yafhamna. Bukan juga yafhamuna. Kalau yafhamuna untuk mudzakkar, untuk yang muannas yafhamna. Nah, insyaallah makanya kenapa Ustaz meminta antum untuk menghafalkan tasrifan yang sebelumnya. Yajlisu yajlisani, yadribu yadribani, yaftahu yaftahani, yaktubu yaktubani. Nah, ini nyambung, ya, pembahasannya nyambung. Ya, insyaallah fahimtum hadzal darsa. Ya. Taib, ya, setelah itu silakan untuk latihan, ya, penguatan materi antum kerjakan di bagian ba ini, ya. Dan ini yang pertama tadi, ya, pertanyaannya ajib bin nafi kama fil misal. Jawab menggunakan nafi, la nafiyah, ya, la nafiyah, la yang menunjukkan nafi, meniadakan. Ya, ada contohnya enggak? Coba lihat, ada contohnya. Ya. Hal tatanawalus samaka fil faturi. Ini pertanyaan semua. Kalau ada pertanyaan hal, maka jawabannya kalau enggak na'am, la. Ya, na'am atau la. Karena perintahnya kita untuk menjawab dengan nafi, maka kita pakai yang la. Maka jawabannya hal tatanawalus samaka fil faturi. Nah, ini jawabannya la atana walus samaka fil faturi, begitu. Tinggal tambahkan la-nya.
Hal ya'malu akhuka tabiban? La ya, la-nya ada dua. La ya'malu akhi. Ya, karena yang ditanyakan kamu, jawabannya bukan kamu lagi tapi aku. Akhi, saudaraku. Tabiban, la ya'malu akhi tabiban. Begitupun yang lainnya ya. Fadlu ya, an ta'malu hadhihi tadribat. Kemudian ini di kitab Thalib atau student book halaman 87. Setelah antum menyelesaikan itu semua ya, setelah antum menyelesaikan pertanyaan di bagian ba ini ya, antum buka di kitab tadribat, latihan soal di halaman berapa tadi? Nah, halaman 59 ya, halaman 59, nafyul fi'lil mudhari'il hadiri bila, latihan ya, antum latihan menjawab ya dan merubah. At-tadribul khamisa asyara, latihan yang ke-15, infi. Nah, maksudnya adalah buat fi'il mudhari'nya itu menjadi nafi. Infi ya. Infi ya, nah ini infi ya, fi'il amar itu ya, buat nafi. Al jumal al atiyata bila kama fil mithal. Jumal jama dari jumlah, jumlah ya yang akan datang dengan la nafi. Contoh seperti asyrabul qahwata fil faturi, la asyrabul qahwata fil faturi. Nufaddilul halwa ba'da ta'ami, la nufaddilul halwa ba'da ta'ami. Hakadha, tulis ulang ya. Taib. Kemudian di tadrib as-sadis asyar, ibda, awali bima tahtahu khattun ya, dengan kalimat yang bergaris bawah, wa ghayyir, dan rubah apa yang semestinya dirubah. Tadi ya, ini perubahan bentuk dari jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Ya, ini semua ini jumlah fi'liyah. Ya, kecuali nomor 6. Antum rubah menjadi jumlah ismiyah, dahulukan yang bergaris bawah dan sesuaikan dengan tadi ya. Kalau mufrad rubah menjadi jamak, menyesuaikan dengan mubtadanya. Yatanawalul auladu al-fatura, maka perubahannya menjadi al-auladu yatanawalunal fatura. Al-aulad itu jamak, maka si khobarnya pun harus jamak. Yatanawaluna jadi jamak. Ya, bukan yatanawalu lagi. Ya, silakan kerjakan yang lainnya. Ya, sama. Tadrusu al-banatu, banat di sini sebagai jama. Ya, al-atfalu, ini sudah dalam keadaan apa namanya? Mubtada khobar, diawali dengan kalimat isim. Ini perubahannya menjadi jumlah fi'liyah. Ya, ini nomor berapa ini? Nomor 2 ini ya, rubah menjadi jumlah fi'liyah. Ya, al-atfalu la yashrabuna syaya. Ya, buat si kalimat fi'ilnya itu menjadi mufrad. Ini jama, la yashrabuna jama karena mengikuti si mubtadanya. Kalau dikembalikan menjadi jumlah fi'liyah, maka ya, ketika si fa'ilnya itu jama, maka si fi'ilnya dalam keadaan mufrad. Berarti bukan la yashrabuna tapi rubah menjadi mufrad. Ya, yang tunggal. Yajlisud duyufa fis salun. Nah, ini jelas ya, rubah ke jumlah ismiyah. Al-ummalu yabda'una al-amala fi tsaminati sobahan. Ini sama seperti nomor 2. Ya, sama seperti nomor 2. Ya. Antum disuruh untuk apa namanya, membentuk dari jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Ya, ini di sini jamak karena khobar mengikuti mubtadanya. Nah, kalau jadi jumlah fi'liyah kembalikan seperti semula. Taqra'u thalibatut tarikha. Nah, ini rubah menjadi jumlah ismiyah. Al-muallimatu yadkhulna soffa. Nah, ini rubah. Ini kan jamak tuh. Ya.
Yadkhulna sebagai jamak, rubah menjadi mufrad. Sesuaikan dengan si fa'ilnya. Al-mu'allimatu nanti posisinya sebagai fa'il karena perubahan di sini dari jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Ya, al-mu'allimatu yadkhulna shaffa. Ya. Nah, ini pembahasan kita hari ini ya. Silakan antum kerjakan dan ini yang bisa Ustaz sampaikan pada pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik untuk Ustaz sendiri dan untuk antum semuanya yang menyimak video ini. Ikuti setiap perintah yang sudah Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kefahaman ilmu ya, memberikan Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ala husni ihtimamikum wastimaikum. Ya, jazakumullah, terima kasih banyak atas perhatiannya ya, atas kesempatan untuk mendengar, menyimak ya pembahasan yang singkat ini ya. Wa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.